akan ditanya apa yang dipimpin kepada ahlinya, kepada keluarganya. Jangan kira anak durhaka bisa masuk anak durhaka bisa masuk neraka, tapi orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya. Makanya Nabi Allah Yakub alaihissalam pernah berpesan kepada anak, ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya enggak ada. Orang kita apa? Apa nanti lu punya jabatan setelah gua enggak ada, gua takut lu susah gitu. Tapi yang ditanya, apa yang kamu sembah? Ada tuh orang tua tuh dalam kitab diceritain, dia nononinen kalau bahasa orang Betawi di surga, anak ada neraka. Ditanya sama malaikat, mas sampean kenapa masuk neraka? Kalau bahasa kita gitu ya, sampean kenapa masuk neraka? Anu kenapa? Saya mah nggak pernah dikasih tahu sama bapak saya. Bapak saya pergi ke masjid, saya nggak pernah diajakin. Bapak saya ngaji, saya nggak pernah disuruh ngaji. Sholat, kagak. Orang tua saya dugem didiamin, tuh dugem tiap malam keluar. Saya minum didiemin. Saya berzina didiemin. Akhirnya bapaknya dipanggil, sini, sampean sini. Ini anakmu betul, bener katanya kado begini. Iya. Langsung anaknya masuk surga, bapaknya tenggelamin, bang gajah. Dah tuh, hati-hati saudara. Kita bisa masuk neraka. Jangan mentang-mentang apa. Makanya di sini belen nih. Kalau kita bicara la tusyrik billah, beriman kepada Allah, kita disuruh doain anak kita, Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami istri kita. Terus min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun, keturunan kita sebagai yang enak dipandang mata, perhiasan, qurrata a'yun. Kita doain, nanti anak kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kumparan, jadinya kumpul. Orang tua doain kepada anaknya, anak doain orang tuanya, imbal balik kehidupan. Tuh seperti itu. Pertama. Yang kedua, gak kelamaan, udah jam 10 ya? Iya, jam 10 lewat. Yang kedua, ajarkan pula anak kita untuk hormat kepada orang tuanya. Hormat. Sebab orang tua di situ diterangkan dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka wa ilayyal masir. Anak diberikan pengertian, sayang sama orang tua. Jangan ada timbul pertanyaan, ngapain sayang orang tua? Emang udah wajar orang tua bunting, udah wajar orang tua hamil, sudah wajar ngurusin anaknya. Memang instingnya seperti itu. Ngapain kita mesti hormatin orang tua? So gledek tuh orang. Tuh bocah. Ada yang bertanya begitu. Bener ada. Ini mesti kita jawab. Dia anggapnya apa? Kebo, bunting sama. Ayam, betelur sama. Ayam apa berbakti sama orang tuanya? Kagak, kenapa manusia doang? Nah, lo pertanyaannya ada orang brengsek begitu. Ajarin anak kita hormat kepada orang tua. Makanya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ajarin anak kita supaya hormat orang tua, sayang orang tua, berikan pengertian kepada anak. Ada yang bertanya, betul memang ada kemiripan. Jika binatang hamil, kita juga hamil. Jika binatang punya anak, kita juga punya anak. Yang jadi pertanyaannya, manusia beda dengan binatang. Kalau manusia ketika lahir tanpa dibelai, tanpa ada fi amaini 2 tahun disusu, kira-kira bagaimana? Hidup nggak manusia? Kalau ayam keluar dari telurnya, kagak pakai diajarin bisa matok saudara. Kan gitu, bisa jalan, bisa lari, kebo ketika keluar dari rahim kebonya, emaknya, dia bangun, tetok diri, udah makan daun bambu. Kita manusia nggak ada apa-apanya, ketika lahir ditinggal habis kita disemutin, mati bisa kita. Cahaya kita, makanya kita protes, hormati orang tua kita. Ya Allah, inilah pentingnya, makanya ini diajarin Ustaz Marullah nih kepada anak-anaknya. Nanti anaknya ingat bahwa dia di saat ini ketika hitam,
ini diadain maulid, didoain. Tujuannya apa? Supaya anaknya nanti menjadi anak yang soleh. Doa kita dibutuhkan. Kalau anak yang soleh, insya Allah ketika kita mati kita kita tenang. Sebab apa? Dia ingat orang tuanya. Ketika dia baca qul huwallahu ahad, palanya buat orang tuanya, ngalir ke orang tuanya. Ketika dia ngaji rabbighfirli wali lari ke orang tuanya. Anak investasi kita. Kalau anak kita nggak ajarin seperti itu, kan kacau. Ini contohnya Ustadz Marullah. Mudah-mudahan saya juga kena punya anak satu, laki-laki sama Ustadz Marullah. Tadi saya punya anak 3, perempuan semua. Alhamdulillah, saya pikir dulu saya ngayal nih. Ya, gua nggak bisa kayak begini bikin maulid, sunatan anak. Saya bilang pernah dulu waktu sebelum punya anak laki-laki, saya bilang ngomong, ya gua rasa-rasanya gua nggak bisa kayak gini nih. Ini dia udah bisa. Kenapa? Orang belum punya anak laki-laki. Alhamdulillah sekarang udah punya anak laki-laki. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh Ustadz Marullah. Walaupun seperti ini, doain anak kita di hitan, kemudian dia dibacakan maulid. Tujuan apa? Kembali kumparan itu kepada anaknya, kembali kepada orang tuanya. Maka beruntunglah jika punya anak, kemudian di hitan, kemudian diajarkan tasaburan semacam ini. Insya Allah semuanya akan berkah. Lebih kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.